Bab ke-49. Kebun Murbei. Sui tidak tergesa-gesa, dan pikirannya jernih dan fokus saat dia mengebor teknik pemurnian tubuh pinus dan derek berulang kali. Penanaman. Usaha besar ini selalu membutuhkan kedamaian dalam kerja keras. Anda harus menenangkan hati dan turun ke bisnis. Mereka yang memiliki kemauan kuat bisa bertahan selamanya. Mereka yang memiliki hati yang teguh dapat dengan berani terus maju. Ini adalah dua sifat yang diakui secara universal sebagai kebutuhan untuk kultivasi. Tidak peduli seberapa besar bakat Anda yang tak tertandingi. Jika Anda tidak dapat bertahan dalam kultivasi harian Anda tidak akan pernah berarti banyak. Setelah menyelesaikan latihannya, Sui berbalik dan kembali. Ketika dia berada tepat di luar gerbang kota, dia melihat rantai hitam tebal yang membentang sepanjang jalan di Great Ajo River yang lebarnya 1000 kaki. Batu tebal terbentang di atasnya, membentuk jembatan batu sepanjang 1000 kaki di antara dua tepi Great Ajo. Ini adalah jembatan gerbang naga. Dan di tengah Great Ajo, sekarang berdiri sebuah arena. Tingginya 30 kaki dan lebar 100 kaki, seluruhnya terbuat dari besi halus hitam. Ini akan menjadi panggung perjamuan gerbang naga malam ini. Arena itu kemudian dikenal sebagai Arena Gerbang Naga. Nama itu berasal dari legenda seekor ikan mas yang melompati gerbang naga dan menjadi seekor naga. Sudah ada banyak orang yang berjalan di sepanjang tepi sungai. Itu penuh sesak dan berisik mungkin. Tidak ada kekurangan warga sipil di sini untuk menyaksikan semua kegembiraan. Saat malam tiba, tidak peduli apakah Anda datang dari kota Guangling atau tetangga mereka di seberang sungai, hanya mereka yang diundang yang diizinkan masuk ke jembatan gerbang naga. Yang lain tidak bisa menginjaknya. Sui! Sekelompok mendekat dari tidak jauh, Wen Xiaobei di garis depan mereka. Lengannya disilangkan, dan matanya menyipit saat dia tertawa. Bagaimana dengan temanmu yang tolol itu? Kenapa kalian berdua tidak bersama? Alis Sui terangkat. Butuh sedetik baginya untuk menyadari bahwa Wen Xiaobei sedang berbicara tentang Huang Qianjun. Persetan dengan nenekmu. Menurut Anda siapa yang Anda hina? Tiba-tiba, seseorang mengutuk kembali padanya. Mereka kemudian berbalik dan melihat seseorang menyerbu keluar dari kerumunan, mencengkeram kerah Wen Xiaobei, dan menamparnya tepat di wajahnya. Wap! Tamparan keras bergema melalui mata mereka, dan pipi Wen Xiaobei tampak membengkak. Darah menetes dari bibirnya, dan dia tampak benar-benar bingung. Mudah, Tuan Muda Huang! Wen Xiaobei tertegun tak masuk akal. Baru saja, Huang Qianjun tidak terlihat. Kalau tidak, dia tidak akan berani menghina Sui langsung ke wajahnya. Dia tidak akan pernah menduga bahwa begitu hinaan keluar dari bibirnya, Tuan Muda nakal, Huang Qianjun, akan menuntutnya. Pemuda keluarga Wen di belakang Wen Xiaobei tampak panik dan bingung. Kamu benar-benar tidak belajar, kan? Kata Huang Qianjun dengan seringai mengerikan. Kalau begitu, aku akan langsung mematahkan kaki anjingmu. Tapi saat dia akan bertindak, tahan tanganmu! Dengus marah terdengar. Tidak ada yang tahu kapan dia tiba, tapi Wen Juiwan bergegas mendekat, wajahnya yang tampan sangat dingin. Wap! Tapi Huang Qianjun tetap menampar pipi Wen Xiaobei yang lain, membuatnya batuk darah dan membuatnya mimisan. Dia tampak seolah-olah wajahnya meledak. Dia berdarah, tetapi juga menangis dan mengencarkan ingus. Anda! Mata Wen Juiwan berkilat dengan cahaya dingin. Dia jelas marah. Namun sesaat kemudian, tubuhnya menjadi kaku. Dia baru saja merasakan sepasang mata dingin menusuknya. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia melihat kepala keluarga Huang yang bermartabat, berpakaian ungu, Huang Yunchong, menatap tanpa ekspresi ke arahnya. Wen Juiwan langsung menjernihkan pikirannya. Dia menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya, lalu berkata dengan dingin. Huang Qianjun, apakah kamu ingat apa yang aku katakan hari itu?
Jika Anda punya nyali, bagaimana kalau kita bertanding di perjamuan gerbang naga malam ini? Bahkan tanpa berhenti untuk berpikir, Huang Qianjun berkata, "Tentu, mengapa tidak?" Dia kemudian membuang Wen Xiaobei dan bertepuk tangan dengan gembira. "Wen Juiwan, aku sudah lama menunggu hari ini." Matanya bertepi dengan kekejaman dan semangat untuk bertarung. Wen Juiwan terkejut melihatnya seperti ini. Dia tampak seperti orang asing. Terlepas dari dirinya sendiri, dia mengerutkan alisnya. Tak lama kemudian, dia berkata dengan dingin, "Kalau begitu sampai jumpa malam ini. Sedang pergi." Lengan baju Wen Juiwan berayun saat dia berbalik dan pergi. Wen Xiaobei dan yang lainnya mengejarnya, marah sekaligus malu. Memangnya dia pikir dia siapa? Huang Qianjun meludah, tetapi ketika dia berbalik menghadap Sui, dia hanya tersenyum. "Kakak Su, dia tidak membuatmu marah, kan?" Sui menggelengkan kepalanya. "Kamu sebaiknya mempertimbangkan bagaimana kamu akan menghadapinya malam ini. Aku akan pergi duluan." Dia tidak akan menduga bahwa hanya berdiri di sana akan menghasilkan selingan seperti itu. Tak lama kemudian, Sui menghilang melalui gerbang kota. "Jadi, apakah Tuan Muda Su akan berpartisipasi dalam perjamuan malam ini?" Huang Yunchong mendekat dari jauh. Dia awalnya berencana untuk menyapa Sui, tetapi ketika dia melihat bahwa dia telah melewati gerbang kota, dia dengan hati-hati memutuskan untuk tidak melakukannya. "Aku bertanya padanya beberapa hari yang lalu, tetapi jamuan itu tidak cukup menarik baginya." Huang Qianjun menggelengkan kepalanya. Terlepas dari dirinya sendiri, Huang Yunchong sedikit kecewa. Dia bergumam, "Dan di sini kami ingin mengaturkan dia tempat duduk di area penonton VIP." Kemudian, ekspresinya berubah serius. "Anakku, jika kamu bertemu Wen Juiwan malam ini, kamu tidak boleh bertarung sampai akhir. Saat Anda kehilangan keuntungan, akui kekalahan. Tidak ada rasa malu dalam hal itu. Amen?" Gerutu Huang Qianjun. "Ayah, aku tidak takut kalah." Huang Qianjun menghela nafas. "Sejauh pengetahuan saya, Li Moyun dari keluarga Li tidak akan berpartisipasi. Artinya, di seluruh kota Guangling, hanya Wen Juiwan yang memiliki harapan besar untuk merebut posisi pertama. Bahkan jika kamu bukan tandingannya, tidak perlu berkecil hati. Dengan seni ajaib yang diajarkan Sui kepada kami, pencapaian masa depan Anda pasti jauh melampaui Wen Juiwan." Saat dia mengatakan ini, semangat Huang Yunchong melonjak, dan dia tersenyum lebar. Huang Qianjun mengangguk. Sekembalinya ke pondok aprikot, Sui mulai berlatih seni pedangnya. Meskipun dia mendapatkan kembali pengalaman dan ingatan dari kehidupan masa lalunya, dia tidak akan mengendurkan kultivasinya sedikit pun. Jika tidak ada gunanya berbicara tentang melampaui pencapaian dirinya di masa lalu dalam Dao of the Sword. Baru setelah malam tiba, Sui meninggalkan halaman. Di tengah jalan, dia bertemu dengan Steward Hu Chuan. "Tuan, apakah Anda berencana untuk pergi ke perjamuan juga?" "Betul sekali." Sui mengangguk. "Itu berhasil dengan sempurna. Kita bisa pergi bersama. Saya sudah menyewa perahu. Sebentar lagi, saya akan mengatur minuman dan lauk pauk. Kita bisa mengapung di permukaan danau, mengagumi perahu nelayan yang diterangi lampu, dan menonton pertandingan." "Itu terlalu luhur untuk kata-kata," kata Hu Chuan dengan tawa hangat. Sui tertegun. "Kau menyewa perahu?" Hu Chuan menjelaskan. "Tanpa undangan, Anda tidak dapat melangkah ke jembatan gerbang naga. Jika Anda tetap ingin menonton, tentu saja Anda harus menaiki salah satu dari banyak perahu yang berkumpul di sini dan menonton dari kejauhan." Sui kemudian menarik undangan berhias emas dari lengan bajunya. "Apakah ini salah satu undangan yang kamu bicarakan?" Mata Hu Chuan langsung berbinar karena terkejut. "Itu undangan VIP, jenis yang paling bergengsi. Dengan itu, kamu bisa masuk ke area tempat duduk VIP dan duduk di samping penguasa kota." "Oh," kata Sui,
dia menyimpannya, lalu bertanya, "Jika saya memiliki ini, dapatkah saya membawa orang lain?" "Tentu saja bisa," kata Hu Chuan tanpa ragu. "Kalau begitu ikut aku." Dengan itu, Sui menuju ke arah jembatan. Hu Chuan sempat tercengang. Ketika dia sadar, dia bergegas mengejar Sui, hatinya penuh dengan kegembiraan. Dia tidak akan pernah menduga bahwa malam ini, dia akan memiliki kesempatan untuk melangkah ke jembatan gerbang naga. Sementara itu, di sebuah restoran tak jauh dari Apricot Clinic, seorang pria tampan berbisik, "Tuan muda, Sui telah meninggalkan klinik Apricot. Berdasarkan arah yang dia tuju, sepertinya dia akan menonton perjamuan gerbang naga." Bahkan sebagian besar keluarga Li mengira Lee Mo-yun telah memulai perjalanannya kembali ke ibu kota prefektur Cloud Driver beberapa hari yang lalu, dan bahwa dia tidak berencana untuk berpartisipasi dalam perjamuan gerbang naga. Sebenarnya, dia tetap berada di kota Guangling selama ini, diam-diam bersiap untuk memusnahkan Sui. Cara Lee Mo-yun melihatnya, membunuh Sui semudah membalikkan tangannya. Bagian itu bahkan tidak layak dipertimbangkan. Yang membuatnya khawatir adalah bagaimana cara membunuh Sui tanpa meninggalkan bukti apapun. Dan malam ini, sementara hampir semua orang yang terkenal berada di perjamuan gerbang naga, tidak diragukan lagi merupakan kesempatan ideal untuk mengeluarkan Sui. Bahkan dewa atau hantu pun tidak tahu apa yang telah terjadi. "Kalau begitu kita tunggu saja dia kembali," kata Lee Mo-yun acuh tak acuh. "Suruh seseorang bersembunyi di belakang klinik Apricot dan menunggu perintahku." "Ya, Pak." Bawahan itu lari untuk menurut. "Ling Zhao, setelah aku membuang limbah itu, Sui, aku akan mencarimu di Heaven's Origin Academy. Maka, Anda tidak perlu lagi khawatir tentang pernikahan palsu yang malang ini." Lee Mo-yun menghabiskan secangkir anggur sambil bergumam pada dirinya sendiri. Di luar kota, kegelapan turun, seperti tinta yang berangsur-angsur menyebar ke seluruh kubah surga. Great Ajo yang megah dan megah ditutupi oleh perahu-perahu yang padat, berkerumun di sekitar jembatan gerbang naga. Setiap perahu diterangi dengan lentera dan dipenuhi orang. Melihat dari kejauhan, ratusan tongkang berkerumun bersama, dan 1000 layar tertiup angin. Lentera yang tak terhitung jumlahnya memancarkan cahayanya ke permukaan sungai, seperti galaksi yang turun ke dunia fana, dan cemerlang serta berwarna-warni seperti lukisan. Cahaya lampu berkelap-kelip tertiup angin, menerangi permukaan air. Lampu berpotongan, seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip, bersinar melawan kegelapan. Ketika dia melihat ini, bahkan Sui, yang baru saja melewati gerbang kota, terpesona oleh keindahannya. Bahkan tontonan termegah di surga tidak dapat melampaui keindahan cahaya dunia manusia. Ini benar-benar layak untuk dilihat. Hu Chuan sudah diliputi keheranan. "Saya telah melihat tontonan ini beberapa kali, tetapi setiap kali, itu membuat saya terguncang. Ini adalah perjamuan gerbang naga tahunan, acara termegah di kota Guangling, sesuatu yang layak dinantikan sepanjang tahun." Itu memang cukup hidup. Praktis semua warga sudah datang, keluarga di belakangnya. Mereka berkerumun di sepanjang tepi sungai, perayaan ramai dan semarak mungkin. Mereka hanya di sini untuk melihat lentera dan pemandangan. Lagi pula, mereka terlalu jauh dari kompetisi gerbang naga untuk melihat apapun. Mereka yang punya uang dan otoritas sudah lama menyewa perahu agar mereka bisa menonton dari permukaan danau. Mereka akan minum sambil mengomentari pertandingan. Itu pasti menyenangkan. Para elit penjaga kota yang galak berjaga-jaga di kedua ujung jembatan. Hanya mereka yang diundang yang diizinkan menginjakkan kaki ke jembatan dan memasuki tempat utama perjamuan. Ketika Sui tiba, dia baru saja akan memamerkan undangannya ketika seorang penjaga berjalan ke arahnya dengan senyum hangat dan ramah. "Tuan muda Su, Tuan Kota memberi kami perintah khusus sebelumnya. Malam ini, Anda adalah tamu VIP kelas 1. Tolong, lewat sini." Hu Chuan menyaksikan dari samping, dan terlepas dari dirinya sendiri, dia tertegun. Sejak kapan menantu keluarga Wen memiliki posisi yang begitu tinggi?
Bahkan penguasa kota sangat menghargainya. Dia bahkan tidak membutuhkan undangan untuk menghadiri perjamuan. Terima kasih. Sui mengangguk, tapi dia tidak terkejut. Tiba-tiba, suara terkejut terdengar. Seniora pantas bertersu, jangan bilang kamu juga ingin berpartisipasi dalam perjamuan. Sui berbalik dan melihat Nan yang berdiri di dekatnya. Keterkejutan tertulis di wajahnya yang cantik. Sepertinya dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Bab ke-50. Malam ini, Nan yang berdandan, dan dia terlihat lebih cantik dari biasanya. Rok seputih saljunya berkibar tertiup angin, menguraikan lekuk tubuhnya. Rambutnya disanggul, memamerkan lehernya yang panjang dan berkulit putih. Matanya cerah dan jernih, dan bibirnya merah muda dan penuh. Ketika dia berdiri di sana dengan segala kemegahannya, pancaran sinar lampu tampak lebih redup jika dibandingkan. Siapa yang tahu berapa banyak tatapan dia menarik? Beberapa pria di dekatnya tampak tergila-gila. Ketika dia melihat Sui, Nan yang menggigit bibirnya, sedikit kegelapan melintas di tatapannya. Saya hanya berpikir bahwa tanpa kultivasi Anda tidak akan tertarik dengan tontonan seperti ini, tetapi jangan terlalu memikirkannya. Saya pasti tidak mengatakan itu untuk mengolok-olok Anda. Ekspresi Sui tidak terlalu goyah. Seolah-olah dia bahkan tidak mendengarnya. Dia tidak bisa diganggu untuk memperhatikannya. Dalam kehidupan masa lalunya, dia membenci tidak lebih dari wanita bermuka dua seperti dia. Sui, sudah lama. Tiba-tiba, ada gangguan di dalam kerumunan, dan sekelompok orang berjalan ke arah mereka. Semuanya berpakaian bagus, dengan sikap bermartabat sebagai orang yang sudah lama terbiasa dengan kekuasaan. Pembicaranya adalah tetua yang memimpin kelompok. Rambutnya beruban, tetapi dia tampak sehat, dan ketika dia membuka matanya tampak berderak tersengat listrik. Dia memaksakan diri. Tapi ketika tatapannya tertuju pada Sui, ekspresinya berubah agak sedih. Marshal Paman Zhou. Sui mengepalkan tinjunya. Ini adalah penatua pedang Blue Pack Zhou Huaiqiu, penatua peringkat keempat dari Blue River Sword Manor. Selama masa Sui sebagai murid sekte luar, Zhou Huaiqiu mengagumi dan sangat memikirkannya. Dia cukup memperhatikannya. Pada saat yang sama, Sui memperhatikan bahwa Ni Hao, kepala keluarga Li Tianhan, dan berbagai anggota keluarga Li lainnya juga ada di sini. Zhou Huaiqiu menghela nafas. Aku sudah mendengar sedikit tentang hidupmu di kota Guangling. Tetap saja, apapun yang terjadi, Anda tidak boleh tenggelam dalam keputusasaan. Hidup dengan baik adalah yang utama. Ekspresi Sui agak aneh, tapi dia mengangguk. Zhou Huaiqiu ragu-ragu, lalu berbisik. Sui, maafkan aku jika kata-kataku menyakitkan telinga, tapi aku mendorongmu untuk meninggalkan sisi Wenling Zhao secepat mungkin. Dia sudah menjadi murid Grand Master. Anda harus memahami bobot status ini, dan Anda, kalian berdua memang tidak ditakdirkan untuk bersama. Ketika dia mengatakan ini, dia mengulurkan tangan untuk menepuk bahu Sui dengan nyaman, seolah takut kata-katanya telah menyakitinya. Magang kakak Su, Marshal Paman mengatakan ini untuk keuntunganmu. Tolong jangan salah paham. Kata Nanying dengan lembut. Hanya saja, kita semua tahu bahwa, dalam posisimu saat ini, tetap menjadi suami nominal dari murid Grand Master seperti Wenling Zhao hanya akan menyakitimu. Meskipun dia mengatakan ini, kilatan Schadenfreude melintas di matanya. Sui mengabaikan Nanying sepenuhnya, malah menatap Zhou Huaiqiu. Marshal Paman Zhou, aku sebenarnya sudah lama berencana untuk membatalkan pernikahan ini. Saya senang mendengarnya. Kata Zhou Huaiqiu, tampak bersyukur. Sekarang saya bisa santai. Sedikit cemoohan menarik bibir Nanying. Apakah ini masih kepala pedang sekte luar yang bangga yang pernah saya kenal? Tampaknya tahun sebagai menantu laki-laki telah menghilangkan harga dirinya. Dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya saat menghadapi kenyataan yang kejam. Ni Hao, sementara itu,
hanya menonton dengan dingin. Dia tidak menghiraukan Sui. Lagi pula, seniman bela diri dan rakyat jelata hidup di dua dunia yang berbeda. Melihat tanggapan mereka, Sui langsung menyadari bahwa mereka salah paham. Dia ingin mengakhiri pernikahannya, tapi itu hanya karena dia tidak ingin memakai topi hijau dan bahkan tidak mengetahuinya. Mengapa dia harus peduli dengan masalah yang mungkin ditimbulkan oleh murid seorang Grandmaster? Sui menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak mau repot untuk menjelaskan. Li Tianhan telah diam selama ini, tetapi dia tiba-tiba menyela. Saudara Zhao, perjamuan akan segera dimulai. Bagaimana kalau kita pergi ke venue? Zhao Huaiqiu mengangguk, lalu menoleh ke Sui. Apakah mereka menghentikanmu di sini karena kamu tidak memiliki undangan? Jika demikian, Anda bisa ikut dengan kami. Dengan itu, dia melangkah maju, dan yang lainnya buru-buru mengikutinya. Anggota pengawal tua minggir, tidak berani menghalangi jalan mereka. Hu Chuan mau tidak mau berbisik. Tuan, sepertinya mereka salah paham. Anda memang memiliki undangan, dan undangan VIP pada saat itu. Tuan Kota Fushan bahkan memberitahu para penjaga. Mengapa mengkhawatirkan diri kita sendiri dengan itu? Sui tertawa dan memotongnya. Ayo cepat masuk. Dengan itu, dia berjalan melintasi jembatan, tangan di belakang punggungnya. Hu Chuan bergegas mengejarnya. Dia hanya seorang pelayan kecil, dan dia pasti tidak diundang. Dia harus tetap dekat dengan Sui. Malam berangsur-angsur menjadi gelap. Di tengah jembatan gerbang naga, di peron di atas perairan Great Aja dan sekitar 100 meter arena, berdiri banyak meja dan kursi. Obor menyala menerangi seluruh area. Saat kompetisi dimulai, ini menjadi pusat perhatian penonton yang tak terhitung jumlahnya. Banyak tokoh berpengaruh dari kota Guangling dan Cloud Falls sudah duduk di sekitar arena. Di sisi kota Guangling, antara lain ada Tuan Kota Fushan, Komandan Penjaga, Ni Beihu, dan Kepala Keluarga Huang Yunchong. Keluarga Wen juga hadir, tetapi karena Kepala Keluarga Wen Changjing telah pergi ke Akademi Asal Surga beberapa hari yang lalu, sesepuh kedua jalur utama, Wen Changqing, ada di sini sebagai penggantinya. Ada banyak tokoh berpengaruh dari Cloud Falls City juga, termasuk Tuan Kota Li Jianyu, serta Mu Haolong, Kepala Keluarga Mou, klan teratas kota. Ketika kelompok Zhao Huaiqiu tiba, petinggi kedua kota bangkit berdiri dan menyapa mereka dengan senyuman. Adegan ini langsung menimbulkan keributan di daerah sekitarnya. Lihat ke sana! Buru-buru! Itu adalah penatua pedang Blue Pack Zhao Huaiqiu. Dia sosok terkemuka di Blue River Sword Manor. Pada kompetisi gerbang naga tahun ini, siapapun yang berhasil membuatnya terkesan akan langsung diterima di Blue River Sword Manor. Siapa wanita itu? Dia sangat cantik. Itu adalah murid sekta dalam Blue River Sword Manor. Namanya Nanying, dan dia seperti peri. Dia terkenal karena kecantikannya bahkan di prefektur Cloud River. Jika suatu hari aku bisa berpartisipasi dalam perjamuan itu juga, aku akan mati dengan bahagia. Layar menghiasi bagian sekitar sungai, cahayanya menyilaukan untuk dilihat. Setiap penumpang terakhir menyaksikan dengan napas tertahan, tatapan mereka penuh kerinduan. Perjamuan adalah acara untuk orang-orang berpengaruh, tempat berkumpulnya orang-orang penting. Bagi penduduk kedua kota, berpartisipasi merupakan suatu kehormatan besar. Di tengah diskusi sengit orang banyak, Zhao Huaiqiu, Li Tianhan, Nanying, Ni Hao dan yang lainnya duduk. Tiba-tiba, Li Tianhan sepertinya memperhatikan sesuatu. Kakak Fu, sepertinya hampir semua orang ada di sini, tapi masih ada kursi kosong di sampingmu. Bolehkah saya bertanya untuk siapa ini? Ketika tokoh berpengaruh lainnya mendengar itu, mereka semua menoleh dengan rasa ingin tahu. Tuan Kota Fushan adalah salah satu tuan rumah perjamuan gerbang naga. Dia secara alami berada tepat di tengah venue, dengan kursi barisan depan untuk kompetisi. Pandangannya sangat bagus. Namun memang ada kursi kosong di sampingnya. Fushan tertawa. Saya menyiapkan ini untuk tamu terhormat. Adapun siapa dia secara spesifik, tolong maafkan saya karena membuat Anda tegang.
Kerumunan tercengang. Pikiran mereka berpacu ketika mereka mencoba menebak siapa yang dia maksud. Seorang tamu terhormat. Tamu terhormat yang mana? Mungkinkah seseorang yang lebih terhormat dari Zhao Huaiqiu? Huang Yunchong dan Ni Beihu saling melirik. Samar-samar mereka bisa menebak untuk siapa kursi itu, dan pikiran itu mengirimkan gelombang yang mengalir di hati mereka. Itu mungkin terlihat seperti kursi di sebelah penguasa kota, tapi signifikansinya jauh lebih besar dari itu. Tapi kemudian, jika Tuan Kota Fu tidak ingin mengungkapkan apapun, mereka tahu lebih baik daripada melakukannya untuknya. Pada saat yang sama, banyak orang berkumpul di dekat tempat perjamuan. Ini adalah para pemuda dari berbagai klan dan faksi kota. Mereka tidak memenuhi syarat untuk duduk di perjamuan, jadi mereka hanya bisa berdiri di dekatnya dan menonton. Suyi, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Ketika Suyi dan Hu Chuan tiba, mereka segera dikenali. Pembicaranya tidak lain adalah Wen Xiaobei. Dia tampak bingung, seolah dia tidak berani percaya bahwa Suyi juga ikut serta. Para pemuda keluarga Wen di dekatnya juga tertegun. Suyi melirik Wen Xiaobei. Dia hampir tidak bisa tidak mengaguminya. Ada sesuatu tentang dirinya yang membuat orang ingin memukulnya. Itu hampir seperti bakat bawaannya. Sebelumnya pada hari itu, Huang Qianjun telah menamparnya dengan kejam 2 kali. Bengkaknya belum turun, tapi disinilah dia sudah mencari memar lagi. Dia Suyi? Sia-sia menjadi suami dari murid seorang Grandmaster. Itu bertentangan dengan tatanan alam. Banyak murid terdekat dari sekta dan klan besar mulai bergosip tentang Suyi dengan nada lirih. Tapi Suyi tidak peduli. Tatapannya tenang, dan dia fokus menikmati keindahan langit malam yang diterangi lampu. Lentera bersinar seperti bintang, membentang sejauh mata memandang dan terombang-ambing mengikuti arus. Cahaya bergeser dengan air, pemandangan yang menakjubkan untuk dilihat. Ketika dia melihat Suyi tidak mengatakan apa-apa, Wen Xiaobei mendengus dingin, lalu membuang muka. Malam ini adalah perjamuan gerbang naga. Dengan begitu banyak orang berpengaruh yang hadir, tidak ada yang berani bertindak. Boom! 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 Suara genderang bergema di langit malam, suaranya kuat dan dalam, menyebar jauh dan luas. Rakyat jelata yang berkerumun di kedua sisi sungai langsung menjadi bersemangat. Saat genderang berbunyi, itu berarti kompetisi akan segera dimulai. Percakapan di tempat perjamuan segera berhenti saat mata semua orang beralih ke arena gerbang naga. Tuan Kota Guangling, Fushan, dan Tuan Kota Cloudfall, Li Jianyu, keduanya naik panggung, menjadi pusat perhatian. Suyi juga menoleh. Li Jianyu mengenakan jubah bersulam naga perak. Dia tinggi, dan meskipun dia bertambah tua, kehadirannya mengesankan. Saat drum melambat hingga berhenti, tatapan Li Jianyu menyapu area sekitarnya. Dia berkata dengan suara rendah. Kompetisi gerbang naga malam ini akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tuan Kota Fushan dan saya telah membahasnya, dan kami telah sepakat bahwa selama 10 tahun ke depan, kendali atas Pulau Spirit Bambu akan jatuh ke kota manapun asal juara kompetisi malam ini. Tempat itu langsung meledak menjadi gempar. Orang-orang terkejut. Jelas bahwa mereka tidak tahu, dan berita itu sangat mengejutkan. Setelah keributan akhirnya mereda, Li Jianyu tersenyum dan berkata, tahun ini, kami cukup beruntung memiliki sesepuh Blue River Sword Manor Zhao Huaiqiu yang hadir. Dia bisa bertindak sebagai saksi. Zhao Huaiqiu bangkit dari tempat duduknya dan balas tersenyum. Itu akan menjadi kehormatanku. Hahaha, saudara Zhao, silakan duduk. Li Jianyu tertawa terbahak-bahak, lalu melirik Fushan. Tuan Kota Fu, tidak ada masalah dengan saya mengatakan itu, kan? Tidak masalah. Fushan tersenyum tipis, terlihat tenang dan tenang. Besar. Li Jianyu melambai. Kalau begitu, tidak perlu ditunda lagi. Ayo mulai kompetisi gerbang naga sekarang. Dengan itu, dia dan Fushan mundur,
membersihkan panggung. Hampir seketika, seseorang melesat dari sisi tempat Cloudfall City. Siapa dari kota Guangling yang ingin berpartisipasi dalam pertandingan pertama? Pembicaranya adalah seorang pemuda berjubah perak, pisau bersarung di pinggangnya. Dia gagah, bermartabat, dan karismatik, dan pintu masuknya segera menarik setiap tatapan yang hadir. Bab ke-51. Kota Cloudfall, Pengqianqiu. Ada keributan di seluruh tempat karena semua orang mengenali pria yang naik panggung. Dia adalah talenta kelas atas dalam generasi muda Cloudfall City, dengan kultivasi di tahap refining sign dari Blood Circulation Realm. Tak lama kemudian, seorang pemuda bernama Wu Juanghei melangkah untuk mewakili kota Guangling. Keduanya saling menyapa sebentar, dan persaingan sengit pun dimulai. Dari waktu ke waktu, sorakan meledak dari tribun. Suasana mulai memanas, tetapi meskipun para tamu VIP menonton dan membuat komentar aneh, mereka jauh lebih tenang jika dibandingkan. Mereka tahu ini baru permulaan. Sui berdiri di tengah kerumunan, tetapi setelah menonton hanya beberapa detik, dalam hati dia menggelengkan kepalanya. Baginya, sparring di level ini terlalu membosankan. Itu bahkan tidak layak untuk ditonton. Pandangannya beralih, mendarat di sungai. Sebagai perbandingan, sungai yang diterangi lampu dan langit malam sangat spektakuler. Lampu bersinar, layar berkibar, dan setiap perahu penuh sesak dengan penonton, suara percakapan, tawa, dan sorakan memenuhi udara. Bunyi seruling bambu terpancar dari perahu bunga, dengan para bidu wanita yang gerah menari menambah kemeriahan. Sementara itu, meskipun orang-orang biasa yang berkerumun di sepanjang sungai tidak dapat melihat persaingan, mereka dapat mendengarnya dari kejauhan, dan itu sudah cukup untuk membuat mereka bersemangat. Semua orang ada di sini untuk tontonan. Adapun siapa yang menang dan siapa yang kalah, hanya mereka yang terlibat yang peduli. Kehidupan manusia, dengan segala kerumitannya, terpampang di sini bersama lentera-lentera dan inilah yang membuatnya menarik. Saat dia diam-diam menonton tontonan besar ini, Sui tiba-tiba merasa seperti perjamuan gerbang naga sama sekali tidak membosankan. Satu demi satu pertandingan dimainkan di atas panggung, pesertanya semua pemuda dari dua kota tetangga. Semuanya berusia 18 tahun ke bawah, dan kultivasi mereka, tanpa kecuali, berada di alam peredaran darah. Mereka bertarung, lalu menang dan kalah. Menurut aturan, kemenangan ditentukan saat tidak ada yang berani menantang orang tersebut di atas panggung. Pejuang terakhir yang tersisa kemudian akan dinobatkan sebagai juara. Sekitar 15 menit kemudian, putra Nibeihu, Niteng, naik panggung. Ini benar-benar menarik minat dari Sui, dan dia melirik. Niteng gagah, berani, dan tenang. Dia sudah menjadi man of the hour di Pinnacle Cloud Sword Manor, dan penampilannya menyebabkan sedikit keributan. Beberapa petinggi bahkan menghentikan pembicaraan mereka sehingga mereka bisa melihatnya bertarung. Niteng juga tidak mengecewakan mereka. Dia menunjukkan kultivasi yang jauh melampaui rekan-rekannya. Yang lebih luar biasa lagi, dia jelas memiliki banyak pengalaman tempur. Dia kemudian memenangkan 13 pertandingan berturut-turut. Ini adalah hasil terbaik sejak dimulainya kompetisi. Para penonton meledak dengan antusiasme yang belum pernah terjadi sebelumnya, menyemangati dia dengan penuh semangat. Menurut aturan, jika Niteng hanya memenangkan 2 pertandingan lagi, dia dapat turun dari panggung untuk beristirahat, kemudian terus berpartisipasi kapanpun dia pulih. Namun dalam pertandingan ke-14, ia menghadapi lawan yang sulit. Pada akhirnya, dia kalah. Banyak yang menganggap ini sayang, tetapi tidak ada yang mengolok-oloknya. Ini karena 13 kemenangan beruntun adalah hasil yang luar biasa. Itu membuatnya menjadi sosok yang mempesona di kalangan generasi muda. Temperamennya cukup bagus, dan dia punya banyak pengalaman, semua hal dipertimbangkan. Jelas bahwa dia memoles keahliannya melalui pertarungan tanpa batas juga. Sayangnya, teknik kultivasi dan seni bela dirinya agak kasar. Sui telah menyaksikan setiap pertandingan,
dan dia sekarang memahami dasar-dasar Niteng secara detail. Saat dia merenung, secara mengejutkan, Huang Qianjun melangkah ke Erina. Alis Sui terangkat. Anak itu tidak bisa menjaga ketenangannya. Temperamennya perlu diperbaiki. Namun ketika para penonton melihat Huang Qianjun mengalahkan lawannya semudah memecahkan kayu busuk, hal itu menimbulkan kegemparan besar di seluruh venue. Udara praktis mendidih karena kegembiraan. Ini karena lawan Huang Qianjun adalah orang yang sama yang baru saja mengalahkan Niteng. Ini hanya menyoroti inferioritas relatif Niteng. Dia jauh lebih lemah dari Huang Qianjun. Apa yang benar-benar membuat orang terkesiap adalah bahwa tidak ada dari mereka yang menduga bahwa Huang Qianjun, celana sutra nakal yang terkenal, sebenarnya memiliki keterampilan tempur yang begitu mengesankan. Beberapa tamu berpengaruh tercengang, dan mereka sekarang melihatnya dengan cara yang sama sekali baru. Kakak Huang, anakmu sangat hebat. Benar-benar kejutan. Memang benar apa yang mereka katakan. Seekor harimau tidak akan memiliki seekor anjing untuk seorang anak laki-laki. Karena banyak tokoh terkenal menghela nafas dengan kekaguman, Huang Yuncong berseri-seri dan hatinya dipenuhi dengan kebanggaan. Dia secara alami sangat menyadari reputasi buruk putranya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Tapi siapa yang berani memandang rendah putranya sekarang? Ini semua berkat bimbingan Tuan Muda Su, pikirnya dalam hati. Memikirkan Sui saja sudah membuatnya terkagum-kagum. Bagaimana perasaanmu, anakku? Ni Beihu menyaksikan Huang Qianjun yang bersemangat dan gagah berani, lalu menoleh ke putranya, yang baru saja kembali dengan kekalahan. Emosinya sedang kacau. Dia secara alami sangat menyadari bahwa metamorfosis Huang Qianjun sepenuhnya berkat Sui. Seandainya putra saya mengikuti pengaturan saya dan mengikuti Sui, jika dia juga menerima bantuan dalam kultivasinya, bagaimana mungkin dia lebih lemah dari Huang Qianjun? Semakin dia memikirkannya, semakin buruk perasaan Ni Beihu. Ayah, saya tidak kesal, kata Niteng, tenang dan berpikiran jernih. Satu kekalahan saja tidak cukup untuk membuat saya kehilangan keseimbangan. Sebaliknya, kehilangan saya telah mengajari saya kekurangan saya. Selama saya belajar darinya, itu pasti akan membantu saya mengambil langkah lebih jauh di jalur martial Dao. Ni Beihu sempat tertegun. Kemudian, emosinya yang kompleks menghilang, dan dia tampak bersyukur. Kamu tidak sombong saat menang atau kesal saat kalah. Dengan ketabahan mental seperti itu, Anda pasti akan mencapai kehebatan suatu hari nanti. Tiba-tiba, suara Huang Qianjun terdengar dari atas panggung. Wen Juiwan, apakah kamu berani menghadapiku sekarang? Saat teriakan ini terdengar, suasana yang hidup dan diskusi yang bersemangat tiba-tiba terhenti. Mata semua orang membelalak tak percaya. Bahkan para tamu VIP terkejut. Wen Juiwan. Dia adalah sosok yang mempesona, penantang untuk tempat nomor 1. Semua orang di kota Guangling memikirkan dengan baik peluangnya. Bahkan beberapa pemuda Cloudfall City melihatnya sebagai lawan nomor 1 mereka. Siapa sangka Huang Qianjun akan menantangnya di saat seperti ini? Setelah jeda singkat, seluruh tempat meledak menjadi gempar. Kakak Huang, kapan anakmu itu menjadi begitu berani? Li Tianhan tidak bisa menahan tawa. Kata-katanya membawa sedikit ejekan. Ini adalah jenis darah panas yang harus dimiliki seorang pemuda, kata Huang Yuncong, tidak sedikit pun kesal. City Lord Fushan tertawa dan menimpali. Dia benar-benar berdarah panas dan berani. Itu layak dipuji bahkan jika dia kalah. Memang, dia terpuji. Zhou Huaikyu mengangguk. Jangan puji anak itu. Tawa Huang Yuncong melambai dengan acuh. Dia hanya keras kepala, itu saja. Meskipun dia mengatakan itu, pujian Zhou Huaikyu, meskipun singkat, membuatnya merasa senang. Bagaimanapun, itu mewakili persetujuan dari sesepuh sekta dalam Blue River Sword Manor. Hah? Li Tianhan tertawa dingin tetapi tidak mengatakan apa-apa.
Adapun Wen Changqing, pikirannya berada di tempat lain sepanjang percakapan ini. Dia baru saja kehilangan putranya, dan kepribadiannya telah berubah secara dramatis. Dia diam dan cemberut sejak dia duduk, dan dia tidak makan atau minum. Sementara itu, ketika generasi muda keluarga Wen melihat Huang Qianjun menantang Wen Juiwan, mereka tertawa terbahak-bahak. Huang Qianjun gila! Kebanggaannya telah mencapai kepalanya. Saya tidak sabar untuk melihat bagaimana dia kalah. Terutama Wen Xiaobei. Dia menggertakkan giginya, matanya berkilat karena kegembiraan. Celana sutra itu mempermalukan dirinya sendiri. Tak lama kemudian, dan di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Wen Juiwan berjalan ke atas panggung. Jubahnya lebih putih dari salju, dan dia tinggi dan tegak, sebuah pedang panjang terikat di pinggangnya. Kedatangannya mengundang sorakan, dan banyak gadis remaja menjerit kegirangan. Apapun yang Anda katakan tentang dia, Wen Juiwan sangat populer, dengan banyak orang yang ingin menonton setiap gerakannya. Dan di sini saya pikir Anda akan ketakutan, kata Wen Juiwan saat dia naik ke panggung. Dia tidak menyangka Huang Qianjun mengambil inisiatif untuk menantangnya. Lewati omong kosong! Bahkan sebelum dia selesai mengatakan ini, Huang Qianjun menyerang. Dia menyerbu seperti gunung besar yang bergerak, sangat mendominasi. Tangannya menampilkan tinju 6 harmoni niat bentuk. Dengan setiap pukulan, tangan, siku, pinggang, dan pinggulnya bergerak, dan tubuhnya melingkar seperti tali, mengisi setiap serangan dengan kekuatan ledakan dan keganasan yang luar biasa. Dia menghirup dan menghembuskan napas, dengan mulus menghubungkan keheningan dan gerakan, menyerang seperti dewa yang menabuh genderang langit, mengguncang langit dan bumi. Banyak murid kekuatan besar mengerut. Dengan indera mereka yang tajam, mereka dapat mengatakan bahwa teknik tinju Huang Qianjun luar biasa, dan memiliki momentum yang mengesankan. Bagaimana celana sutra itu berubah begitu banyak? Li Tianhan mengerutkan alisnya. Tapi ketika Wen Juiwan bergerak, mata semua orang berbinar. Mereka menyaksikan sebagai. Dia menggeser kakinya dengan ringan, dan dengan lambaian tangannya, mematahkan momentum Huang Qianjun. Dia jelas santai dan nyaman, dengan keterampilan dan kekuatan yang tersisa. Selanjutnya, saat pertempuran berlanjut, Wen Juiwan maju selangkah demi selangkah, tinjunya mengaduk-aduk pukulan, serangannya sengit dan berurutan dengan cepat. Di tengah sikapnya yang santai, dia memiliki momentum yang kuat dan mengesankan. Tak lama kemudian, Huang Qianjun bersikap defensif. Yang bisa dia lakukan hanyalah menahan serangan Wen Juiwan dengan getir dan berharap dia tergelincir. Baru setelah itu dia dapat menemukan peluang untuk melakukan serangan balik. Terengah-engah terdengar berulang kali di seluruh tempat. Stand-stand gempar. Pertandingan ini tidak diragukan lagi lebih spektakuler dan menarik daripada yang sebelumnya. Baik Huang Qianjun dan Wen Juiwan mengungkapkan fondasi dalam martial Dao yang bahkan kekuatan besar yang hadir pun tidak dapat berpaling darinya. Kekuatan Wen Juiwan baik sesuai harapan. Tapi mereka tidak menyangka bahwa Huang Qianjun bisa bertahan melawan serangan Wen Juiwan. Ini sama sekali tidak terduga. Jika terus seperti ini, Huang Qianjun pasti akan kalah. Suyi telah menonton selama ini, dan dia sudah mendapatkan jawabannya. Huang Qianjun telah membuat kemajuan yang sangat besar, tetapi dia pada akhirnya masih setingkat di bawah Wen Juiwan. Dia tidak bisa menebus celah seperti itu, tidak dalam waktu sesingkat itu. Tetap saja, selama Huang Qianjun tidak mengendur, dia pasti suatu hari akan melampaui Wen Juiwan. Seperti yang diharapkan, pertandingan segera diputuskan. Huang Qianjun telah kalah. Meskipun dia bertahan dengan harapan lawannya tergelincir dan memberinya kesempatan untuk melakukan serangan balik, Wen Juiwan tidak pernah memberinya kesempatan. Ini adalah sosok pemimpin dan paling mempesona dari generasi muda keluarga Wen, seseorang yang menunjukkan kekuatan mengerikan jauh melebihi rekan-rekannya. Pada akhirnya,
dia memanggil pukulan gantung tebasannya untuk menerobos pertahanan Huang Qianjun dan menyerang dadanya. Bam! Huang Qianjun terhuyung ke belakang dan jatuh. Dia mencoba berjuang untuk berdiri, hanya untuk jatuh kembali. Saat itulah penonton melihatnya, kain di dadanya telah robek, dan ada bekas telapak tangan yang tenggelam jauh ke dalam dagingnya. Banyak talenta muda tersentak dan merasa merinding. Kekuatan yang baru saja diungkapkan Wen Juiwan sangat mendominasi. Kota itu terdiam, tetapi hanya sesaat. Kemudian, udara meledak dengan sorakan yang menggetarkan surga. Semua orang berteriak atas kemenangan gemilang Wen Juiwan. Bahkan beberapa petinggi tidak bisa tidak bertepuk tangan. Semua orang di keluarga Wen, petinggi dan pemuda, berseri-seri dengan gembira. Kemenangan Wen Juiwan membawa kehormatan bagi seluruh keluarga. Dia tidak diragukan lagi telah menjadi pusat perhatian, dan jubah putihnya tampak lebih terang daripada salju.